Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Tuhan. Apa kabar? Semoga semuanya dalam perlindungan Tuhan dan dalam kabar yang baik meskipun masih dalam pandemi COVID-19. Masih dalam rangka renungan Prapaskah tanggal 27 Februari 2021 dengan saya Alfat. Pada hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Kasihilah Musuhmu. Adapun renungan pada pagi hari ini akan diambil dari Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan ayat ke-48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, kita sadar bahwa semua orang, termasuk Anda maupun saya, pasti pernah punya pengalaman memandang seseorang sebagai musuh kita. Apalagi terlebih lagi ketika dia melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita. Mungkin saat ini pun kita masih memiliki list yang berisi orang yang kita anggap sebagai musuh. Tentunya banyak alasan kenapa dia menjadi musuh kita, terutama ketika mereka menyakiti kita, mengkhianati kita, menipu kita, dan lain sebagainya. Permusuhan berjalan beriringan dengan sakit hati. Orang yang menganggap seseorang sebagai musuh pasti akan selalu ingin membuat perbuatan yang jahat, membalas perbuatan yang jahat, sehingga dendam dan kebencian tidak lagi dapat dibendung dan semakin lama menjadi semakin dalam, sehingga kita sering dengan ucapan, saya tidak akan memaafkan kamu sampai 7 turunan, bahkan sampai saya mati. Padahal dalam hidup ini kita tidak bisa menghindari benturan dengan orang lain. Ada kalanya kita merasa akan disakiti, dan itu merupakan hal yang wajar sebagai manusia, karena dalam manusia tidak pernah luput dari suatu hal kekeliruan. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan sebuah ajaran yang baru di hadapan murid-muridnya dan orang banyak. Kalau dalam perjanjian lama ada prinsip mata ganti mata, tetapi Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh. Nah, bagaimana caranya? Yesus mengajarkan bahwa kita tidak boleh membalas perbuatan buruk mereka, tetapi bahkan kita harus berdoa bagi mereka. Mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Bukankah kita telah disakiti atau dikecewakan? Kita melakukan hal-hal itu semata-mata karena kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, bukankah Bapa kita itu sempurna?
Dan Bapa juga menginginkan anak-anaknya juga menjadi sempurna di hadapan Allah. Ketika orang dunia juga mampu mengasihi atau memberi salam, bukankah orang-orang dunia juga harus mampu mengasihi? Apa jadinya jika kita yang mengaku anak-anak Allah malah sulit untuk mengampuni atau mengasihi musuh? Saat ini kita merenungkan siapakah yang menjadi musuh dalam hidup kita? Apakah teman-teman kita atau saudara-saudara kita, saudara kandung, atau teman sekantor, atau teman sekuliah, atau teman sekelas, atau tetangga mungkin yang sinis terhadap kita, bahkan orang tua yang mungkin tidak pernah menghargai keberadaan kita, atau bahkan kita menjadi musuh atas diri kita sendiri. Maka pagi hari ini kita mau berdamai dengan setiap diri kita. Sadarkan diri kita untuk mengasihi musuh kita dan mendoakan terus. Sebagai anak-anak Allah, kita semua harus mampu keluar dari permusuhan dan menunjukkan kasih kita kepada orang lain melalui doa dan perbuatan kita. Mari saat ini kita merenungkan sejenak hari ini. Kalau ada suatu hal yang mengganjal hatimu, saat ini Tuhan mau untuk engkau mengampuninya, mengasihinya, dan berdoa bagi mereka. Mari saat pagi hari ini kita mau tutup renungan hari ini dengan berdoa bersama. Kita mau tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sungguh bersyukur di masa Prapaskah ini kami boleh juga belajar satu hal, bahwa kami boleh mengasihi semua manusia walaupun dia telah menyakiti hati kami Tuhan. Kalau saat ini ada hal-hal yang menyakiti hati kami, mungkin di dalam keluarga kami, orang tua kami, kakak dan adik kami Tuhan, atau teman-teman sekuliah kami, atau sahabat kami, atau teman-teman kantor kami, atau tetangga kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar memiliki hati yang mengasihi mereka, sama sedemikian kami boleh mengasihi diri kami sendiri. Kalau saat ini juga kami membenci diri kami sendiri, mungkin karena kami melakukan sesuatu yang tidak mengenakan, atau mungkin kami menganggap diri kami musuh Tuhan, biarlah kami boleh berdamai dengan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bagaimana kami boleh berdoa bagi setiap musuh-musuh kami. Kami boleh mengasihi mereka meskipun kami harus membayar harga yang boleh kami bayar Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka yang saat ini mungkin mengkhianati kami, menipu kami, menganiaya kami Tuhan. Kami berdoa bagi mereka supaya mereka pun boleh Engkau taruh belas kasih-Mu, dan kami boleh selalu mengasihi mereka dan mengampuni mereka Tuhan. Dan kami percaya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau, karena kami anak-anak Allah yang harus menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini supaya perbuatan, tindakan, pikiran, dan ucapan kami boleh memancarkan kasih-Mu sendiri di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang boleh menyertai setiap kehidupan kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan memberkati.